Apa boleh dalam tasawuf akhir dalam salat membaca sayyidina? Allahumma shalli ala sayyidina. Sudah saya tulis dalam buku 99 5 tahun yang lalu. Sudah saya tulis dalam buku 37 3 tahun yang lalu. Boleh. Dalilnya Nabi sendiri menyebut diri dia sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin. Sedangkan Allah aja tak pernah manggil dia Muhammad. Cari ayat Quran, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau mau manggil Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah kalau mau manggil Yahya, ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Allah kalau mau manggil Musa, ya Musa. Tapi kalau Allah mau manggil Muhammad, ya ayyuhan nabi. Allah kalau mau manggil Muhammad, ya ayyuhar rasul. Begitulah, maka kita pun manggil dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adab. Belum pernah saya ceramah di masjid. Berikut ini kita dengarkan tausiah kepada yang terhormat Somad, majulah ke depan. Kalau kita berselawat pada Nabi, baiknya kita memakai sayyidina atau tidak, Pak Ustaz? Pakai sayyidina. Kenapa pakai sayyidina? Sedangkan kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, menurut mazhab Syafi'i, jangan kalian panggil Nabi itu seperti manggil kawan kalian saja. Selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah malam ini adalah Abdul Somad. Dipanggilnya saya Al-Ustadz, Al-Mukarram, dimuliakannya saya karena menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah tak Nabi mengatakan dia itu sayyidina? Buka hadis riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Hadis riwayat Muslim, ana aku sayyid, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu Adam, akulah pemimpinnya. Maka ketika orang mengatakan sayyidina, pemimpin kami, itu hadis. Tapi saya tidak fanatik sayyidina. Yang jadi masalah ini kita jumpa dengan orang fanatik. Yang satu fanatik tak boleh pakai sayyidina, yang satu fanatik wajib pakai sayyidina. Fanatik inilah yang merusak. Begitu didengar Ustaz pertama kali dengar Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz kita dengar Ustaz tak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Tak pakai ini Ustaz. Makanya ada jamaah kita, dia hidupkan tip rekaman MP3 Ustaz Somad, dilewatkannya agak 10 menit langsung di tengah. Suka saya pengajian Ustaz. Pas masuk MP3 yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina. Tak pakai ini, pakai sayyidina. Jadi masalah sayyidina ini jangan fanatik. Tapi kalau mau pakai dalam mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Download bukunya di internet, sudah saya diuploadkan 77 tanya jawab salat. Di situ ada pembahasan tentang apa hukum menambahkan sayyidina Muhammad di dalam salat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah dalam bacaan tahiyat saat salat kita tidak boleh menyebut kata sayyidina? Karena ada pendapat dari saudara kita kalau kita menyebut sayyidina saat salat justru merendahkan Nabi. Mereka berpendapat kalau kita menyebut sayyidina salat menyamakan Nabi SAW dengan manusia biasa, bukan. Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma sholli ala sayyidina. Zamzam Tower Makkah itu. Kalau ulama Makkah tak membolehkan, kenapa? Waktu takbir di Makkah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makkah itu. Tengok videonya ada. Nanti malam Idul Adha putar siaran Makkah, Madinah. Dengar takbir Makkah, Madinah. Gimana? Mereka bertakbir ada nyebut salawat di dalamnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ngomong sayyidina ini bukan orang Pariaman. Yang sebut sayyidina, Nabi bukan orang Pariaman. Ada ustaz yang ceramah gitu. Sayyidina itu yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Aku, kata Nabi, ambo
sayyid pemimpin waladi Adam, semua anak-anak Adamnya aku pemimpinnya. Makanya kita menyebut dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu di luar salat. Bagaimana kalau di dalam salat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menurut mazhab Syafi'i mustahabbun, dianjurkan menyebut sayyidina. Baca buku saya 37 masalah populer. Karena memanggil Nabi tak sama dengan manggil yang lain. Berikut ini mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Somad. Kalau tak melotot semua mata jamaah menengok. Ini pembawa acara ni gilo apa bongak? Al-Mukarram, Al-Ustad, Ta'al-Allah apa disebut? Untuk ta'almunium sama al rahimahullah, hadits Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan, tak kala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, anta sayyiduna. Faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan. Faqala qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan. Engkau adalah sayyid kami, tuan maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan sayyid, tuan yang sebenarnya adalah Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Lalu kami berkata, kalau begitu engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Maka Nabi SAW bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa saja bagi kalian, dan jangan terseret oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang menyebutkan kepada Nabi SAW sayyid, mengatakan sayyiduna Muhammad, ya, nabiyuna Muhammad, gitu kan. Dan ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis waktu dikatakan anta sayyiduna, Nabi SAW jelaskan as-sayyid yang sebenarnya jangan lupa adalah Allah. Tapi kalau kalian mau mengucapkan kalimat kalian itu, yang penting jangan berlebihan, dibolehkan, ya. Di sini Nabi SAW menutup pintu celah di mana nanti orang menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau langsung menitik beratkan dulu, kalau mau sifat sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hanya sekedar orang mungkin yang dianggap lebih baik dari kalian atau orang terbaik di antara kalian, itu masih boleh. Tetapi jangan sampai kalian menyamakan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu Allah Subhanahu Wa Taala yang dinomorsatukan. Begitu juga dengan riwayat setelahnya dari Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa ada orang yang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidana wabna sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami, kata beberapa orang yang memuji Nabi SAW, dan putra orang yang paling baik di antara kami, artinya di antara semua putra muslimin, anda adalah orang yang paling baiknya putra kaum muslimin. Wahai tuan kami dan putra tuan kami, anda dan orang tua anda adalah tuan kami. Maka ketika itu bersabdalah Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan jangan sekali-kali kamu sebagian terbujuk oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad jayyid. Khilaf di antara ulama tentang masalah penggunaan kata sayyid ini. Ada yang membolehkan buat Nabi SAW, ada juga yang melarang secara mutlak, ada yang di tengah-tengah, ya. Ada yang mengatakan boleh saja, karena Nabi SAW mengatakan ana sayyid walad Adam yaumal qiyamah, aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat, ya. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Maka ini pendapat ini mengatakan bolehnya menggunakan istilah sayyid buat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh, dan mengatakan cukup dengan Nabi dan Rasul, beranjak daripada hadis ini riwayat An-Nasai. Kalau Nabi SAW mengatakan aku tidak suka
kalian mengangkatku atau memberikan aku julukan lebih daripada apa yang sudah Allah berikan. Ya, Allah memberikan julukan Nabi dan Rasul. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasulina, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menggunakan istilah sayyid. Karena di sini sahabat-sahabat ini menggunakan kalimat itu, engkau adalah sayyid kami dan anak sayyid kami. Maka di sini dari hadis ini Nabi SAW tidak suka dipanggil dengan istilah itu. Kemudian pendapat yang ketiga yang netral mengatakan boleh ya di sebagian keadaan dan juga tidak di sebagian keadaan. Kayak misalnya penggunaan kata sayyid kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengatakan Sayyidi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, itu tidak ada masalah dalam pendapat yang ketiga ini. Tapi kalau ada lafaz-lafaz zikir yang datang tidak menggunakan kata Sayyiduna, sebaiknya jangan menggunakan. Seperti kasus salawat yang dibaca pada saat tahiyat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang lafadznya tanpa ada Sayyiduna di situ, tanpa ada Sayyiduna. Maka ini sebaiknya tidak digunakan pada saat memang penentuan lafadz itu. Begitu juga dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya ayat Al-Quran tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangin. Akhir surah Al-Fatih Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah. Gitu kan? Jadi tidak ada kata-kata sayyid di sini. Maka kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, gitu kan? Sebagaimana datang lafadznya. Jadi penggunaannya adalah boleh saja secara umum dalam pendapat yang ketiga ini, ya, kapan saja digunakan, hanya saja kalau penggunaannya di lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tidak menggunakan, maka kita juga tidak menggunakannya. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini mengandung, atau dua buah hadis ini punya kandungan bab. Yang pertama, peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, tawadhu, merendah, dan beliau lebih suka dipanggil dengan julukan yang sudah Allah kasih. Tidak ada yang mengalahkan julukan Nabi dan Rasul. Ya, itu julukan tertinggi. Julukan tertinggi, karena tidak boleh orang lain menggunakan julukan ini. Ya, jadi kita memang menggunakan julukan ini untuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengatakan Nabiyuna, ya, Rasulina, ini jauh lebih baik. Kalau orang boleh menggunakan kata saya, dan pendapat ketiga tadi jauh lebih baik karena dia netral, artinya dia menggunakan kapan saja untuk menghormati Nabi SAW, tapi di lafaz-lafaz tertentu yang memang Nabi SAW sendiri ajarkan tanpa menggunakan kalimat ini, seperti di salawat, di tahiyat, maka itu lebih baik seseorang mengikuti ajaran Nabi alaihissalatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani, kelas 3 SD. Masya Allah, luar biasa. Kelas 3 SD mau bertanya sampai diketik lagi, luar biasa. Ini serius ya. Semoga Adinda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah, dalam salat saya diajari salawatnya tidak pakai Sayyidina. Di tempat ngaji saya diajari pakai Sayyidina. Manakah yang betul Ustaz? Dalam salat iftitahnya ada yang pakai inni wajahtu, ada yang langsung wajahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajahtu ataukah wajahtu, atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube, bisa dilihat. Tentang masalah Sayyidina, itu dibagi pada dua bagian. Dua bagian, di luar salat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyuruh para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid. Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat Sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan Bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia Bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat, begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini, gitu kan? Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat, begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah, saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan? Tayyib, ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat, Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid.
Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu nggak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini taksis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam salat tidak ada kalimat Sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak, ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan.